apa? Akan menjadikan kau sebagai santapanku. Kamu lolos dari tanganku. Bagaimana keadaan Bopo, Kang Mas? Apa Bopo baik-baik saja? Kamu tenanglah, Dimas. Biar Paman yang menjelaskannya padamu. Guru, bagaimana Bopo? Apa Bopo masih bisa diselamatkan? Ya, luka Bopomu cukup parah. Tapi dia akan sembuh kembali. Hanya membutuhkan waktu cukup lama, Ger. Di mana Kanjeng Putri? Apa dia belum pulang? Apa kamu tidak melihatnya di sana, Dimas? Aku pikir dia kembali ke Istana Baju Biru bersamamu. Tidak, Kang Mas. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Kanjeng Putri. Kalau begitu cepat carikan Ibu Putri. Baik, Bu. Nafas sesak. Aku butuh udara. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya selesai juga. Mayat bocah tengik itu sudah Bopo bakar. Bopo, nanti kalau jadi setan bagaimana? Setan? Mana bisa jadi setan? Kan mayat itu sudah Bopo bakar. Dasar dumpret. Bisa saja, Bopo. Bener juga ya. Tapi kenapa bocah tengik itu bisa mati? Apa jangan-jangan di dalam bambu itu ada penyakitnya kan, Sah? Bopo, daripada kita ketularan mati, kita buang saja bambu itu. Bener juga ya. Tapi Krishna dan teman-temannya masih hidup apa sudah mati? Tidak tahu, Bopo. Kita lihat saja ya, Bopo. Hah? Kenapa, Bopo? Iya kan, Sah? Semuanya pada mati. Nih, kalau kamu tidak percaya. Aduh, Bopo, benar. Mereka semua pada mati. Apalagi Krishna. Kalau Krishna mati, pasti dia menjahiliku. Aku kan sering menjahili dia. Ya sudah. Kita keluarin semuanya yuk. Ngapain kamu situ? Belakang! Aku curiga deh. Krishna matinya bohongan atau tidak? Ayo kita lihat. Ayo. Bopo, aku curiga deh. Krishna matinya bohongan atau tidak? Ayo kita lihat. Ayo.
Jadi Kanjeng Putri belum pulang juga dari tadi? Iya, Tuan. Kemana sebenarnya Kanjeng Putri? Apa jangan-jangan memang benar terjadi sesuatu pada Kanjeng Putri? Aku harus segera mencarinya. Di mana? Di mana tawanku? Siapa yang telah berani melepaskan tawanku? Rupanya kau yang ajar. Sakit kakiku. Awas kamu kemana, Anu? Maafkan aku jika aku menemui kalian dengan cara seperti ini. Hamba mengerti Kanjeng. Sekarang saatnya Kanjeng membuka topeng Kanjeng dan menunjukkan jati diri Kanjeng yang sebenarnya. Baiklah. Damar? Jadi selama ini kamu itu adalah... Iya, Kamandanu. Aku Larasapati, orang yang kalian cari selama ini. Tunggu, Dimas. Kita tidak boleh begitu saja percaya padanya. Semua orang bisa saja mengaku sebagai Respati demi mendapatkan keuntungan. Ingat, kita sudah beberapa kali tertipu oleh Byakta. Jangan sampai tertipu lagi. Apa buktinya kalau kamu memang Kanjeng Respati yang asli? Iya! Paman! Kanjeng Respati, maafkan hamba. Tidak apa-apa, Paman. Silakan, Kanjeng.
Paman, dari mana Paman tahu kalau dia adalah Kanjeng Respati yang asli? Paman dulu pernah mengajarkan ilmu tapak angin, tapi hanya kepada satu orang, yaitu Kanjeng Respati. Tadi sengaja Paman pancing agar dia mengeluarkan jurus-jurus itu, tapi dia menguasainya dengan bagus. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Inilah Kanjeng Respati. Salam hormat kami, Kanjeng. Kamandanu, dia sudah berhasil membuka kedokku. Dan Damar, ternyata Damar selama ini adalah Respati. Dia sudah berhasil mengelabuiku. Pantas saja, waktu peperangan dia menyerang prajurit sendiri. Aku tidak menyangka dia bisa bermain licik di hadapanku. Aku harus membalas perbuatan Kamandanu dan Damar. Satu-satunya orang yang bisa membantuku adalah Mesin. Ya, Mesin. Aku harus mencari dia. Dengan kekuatan kami berdua, maka kami tidak akan terkalahkan. Apa tadi? Aku harus mencari kekuatan lain. Baru aku turun ke bumi. Kekuatan apa lagi, Mak? Aku tahu kekuatan apa yang harus aku cari. Apa itu, Mak? Kekuatan bintang. Hati-hati dan pedangnya sudah memudar. Karena di saat itu dia akan mengeluarkan kekuatan yang terbesar. Dan aku harus cepat mengambilnya. Dimas, kita berhasil. Ayo selamatkan Bopo. Dia nggak masuk. Aku menyerah. Aku ingin kamu memberiku anak. Sakit kakiku. Awas kamu Kamandanu. Sepi sekali tempat ini. Tidak mungkin Kanjeng Putri berada di sini. Ini milik Kanjeng Putri. Itu artinya Kanjeng Putri berada di sini. Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Kamandanu.
Sepertinya Kanjeng Putri memang tidak ada di sini. Mungkin sekarang dia sudah kembali ke Banyu Biru. Sebaiknya aku ke sana untuk memastikan dia kembali. Kenapa suaranya tidak ada lagi? Wajah kancangan dia sudah tidak ada. Kamandanu pergi. Kamandanu, tolong! Kanjeng Putri. Kanjeng Putri! Kamandanu! Kamandanu, tolong aku, Kamandanu! Kanjeng Putri! Apa Kanjeng Putri di dalam? Kamandanu! Kanjeng Putri! Lindungi kepala Kanjeng Putri! Kanjeng Putri, pegang tangan hamba. Kanjeng tidak apa-apa. Bagaimana keadaan Naga Reksa, Kamandanu? Apa dia baik-baik saja? Tidak usah khawatir Kanjeng Putri. Kami berhasil menyelamatkan Bopo. Bopo sudah aman. Syukurlah. Ayo Kanjeng Putri, kita pergi dari sini. Berdasarkan pemeriksaan hamba, keadaan Kanjeng Putri tidak terlalu membahayakan. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Hanya saja Kanjeng butuh waktu istirahat selama beberapa hari. Hamba akan segera berikan ramuan obat untuk memulihkan kondisi Kanjeng. Hamba mohon diri. Punggawa, Daulat Kanjeng. dengarkan perintahku baik-baik. Untuk beberapa hari ini, mungkin aku tidak bisa memimpin kadipaten ini. Dan untuk itu, aku ingin Kamandanu menggantikanku untuk sementara. Ampun Kanjeng Putri. Hamba tidak pantas menggantikan Kanjeng Putri untuk memimpin kadipaten ini. Tolong Kanjeng Putri, pertimbangkan hal ini dengan baik. Ini sudah menjadi keputusanku, Kamandanu. Jadi kamu tolong jangan menolak. Tapi Kanjeng Putri, Dengar, Kamandanu. Tidak ada lagi yang pantas menggantikan aku kecuali kamu. Lagi pula ini sifatnya sementara. Jadi kamu tidak perlu tegang seperti itu, Kamandanu. Aku harus banyak istirahat. Sementara Banyu Biru tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tanpa seorang pemimpin. Jadi kamu tolong mengerti hal ini, Kamandanu. Ini adalah stempel simbol dari Kadipaten Banyu Biru. Akan aku berikan ini kepadamu. Jaga baik-baik. Ambillah, Kamandanu. Aku percaya kamu bisa memegang amanatku dengan baik. Punggawa, segera umumkan hal ini dan perintahkan kepada mereka untuk mematuhi semua perintah Kamandanu. Daulat Kanjeng. Jadi Kanjeng Putri Laksmi sudah mengumumkan kalau Kamandanu adalah pengganti sementaranya. Begitulah yang hamba dengar dari prajurit Banyu Biru, Kanjeng. Ada apa, Ratu? Kamu sakit? Bopo, tolong katakan padaku, Bopo. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus bagaimana? Sekarang katakan Bopo dengan jelas, agar Bopo bisa mengerti apa yang menjadi masalah. Kamandanu, Bopo. Kamandanu sudah melupakanku. Semenjak pertempuran itu terjadi, dia dan Putri Laksmi menjadi sangat dekat. Bahkan sekarang, Putri Laksmi sudah menunjuk Kamandanu sebagai penggantinya. Bopo yakin
Kamandanu tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya terlalu sibuk saja. Dan mengenai Kanjeng Putri Laksmi dekat dengan Kamandanu, itu hanya perasaan kamu. Kanjeng Putri Laksmi menuju Kamandanu itu karena tidak ada orang lain lagi yang lebih baik dan pantas. Tidak, Bu. Ini bukan hanya prasangkaku saja. Kamandanu benar-benar sudah tidak menganggapku. Dia sudah tidak mencintaiku lagi. Hatiku sangat hancur, Bopo. Percayalah pada Bopo. Dayang, Gawat, Kanjeng. apa kamu melihat cucuku? Dari tadi aku tidak melihatnya. Ampun, Kanjeng. Dari tadi Kanjeng Putri terus mengurung diri di dalam kamar ya. Rati, maafkan Eyang. Barangkali sikap Eyang yang terlalu keras membuat kamu seperti ini. Tapi sungguh, Eyang tidak bermaksud menjauhkan kamu dari Kamandanu. Tidak apa-apa, Eyang. Aku justru ingin cepat melupakan Kamandanu. Aku tidak ingin begini terus. Tapi bagaimana dengan dia? Kamu kan harus segera menikah. Tidak, Eyang. Aku tidak mau menikah sekarang. Rati, sebagai seorang putri, kamu harus punya pendamping. Aku tahu, tapi aku sudah lelah mencari laki-laki untuk menjadi pendampingku. Aku tidak ingin gagal seperti kemarin, Eyang. Kalau begitu, bagaimana kalau Eyang mencarikannya untukmu? Mungkin inilah yang terbaik untukku dan Kamandanu. Terserah Eyang saja. Aku akan mengikutinya. Sepertinya Rati tidak pernah bisa melupakan Kamandanu. Aku harus segera melupakan Kamandanu. Harus. Benar-benar kurang ajar. Awas kamu, Kamandanu. Kamu selalu saja menipuku. Kamu selalu ingkar janji padaku. Itu seperti suara Bob. Bobo? Bobo kenapa? Sudah, jangan banyak tanya. Sembuhkan dulu kaki Bobo, ayo cepat. Iya, Papa. Kenapa, Rimbi? Maafkan aku, Bobo. Tapi kekuatan tidak bisa mengembalikan kaki Bobo seperti dulu lagi. Kamandanu! Awas kamu! Seluruh rakyat Baju Biru harus menerima akibatnya! Sudah malam begini, kenapa si Tarno belum juga datang ya? Kita sudah menunggu lama di sini. Katanya mau ronda bareng. Suara apa itu? Kambingnya mana? Hah, kok nggak ada? Pasti ada maling. Itu di sana suara kambingnya. Pasti malingnya di sana. Ayo. Hamba sudah mendata semua rakyat yang menderita karena ulah Arim. Hamba juga sudah memerintahkan para punggawa dan prajurit untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada mereka. Jadi Kanjeng Putri, tidak usah khawatir. Terima kasih, Kamandanu. Aku tahu, aku bisa mengandalkan. Bantu aku memimpin kadipaten ini. Aku benar-benar membutuhkan mendampingiku memimpin kadipaten ini. Karena hanya kamulah yang bisa memimpin ini. Aku mau. Berdebah mereka berdua. Aku bersumpah
aku pasti akan membunuh dan menghancurkan mereka berdua. Tapi untuk sekarang, masih belum tiba giliran mereka. Aku akan lebih dulu menghancurkan apa yang penting bagi mereka. Tapi di mana mereka sembunyikan si Hanggareksa? Kenapa aku tidak menemukannya? Bintang itu akan hancur. Tapi sebelum hancur, dia akan berbinar sesaat. Di saat itu, bintang itu akan mengeluarkan pancaran kekuatan. Aku akan mengambilnya. Sekarang kekuatanku sudah kembali. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, aku akan menaklukkan sejagat Mayapada ini. Tidak ada yang bisa menghalangi aku, termasuk Andini. Makhluk apa itu? Setan! Ada apa ini? Ada apa kalian berkumpul di sini? Sudah 3 hari, kambing kita semuanya pada hilang, Ki. Betul, Ki. Betul, Ki. Malahan sapi saya juga hilang loh, Ki. Sapi kalian hilang. Benar, Ki. Iya, Ki. Kami cuma melihat bekas bercak-bercak darah itu aja, Ki. Ki Lurah, bagaimana ini, Ki? Kayaknya kampung kita ini sudah tidak aman, Ki. Udah dimasukin sama binatang buas, Ki. Buas? Benar, Ki. Sepertinya ini bukan binatang buas. Jangan-jangan makhluk ini yang menghisap darah biungnya Krishna. Apa? Kamu kemana saja, Nak? Biung mencemaskanmu. Kansa sudah menangkapku dan mengurungku di dalam sebuah bambu sakti. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku untuk keluar dari sana. Maafkan Biung, Nak. Biung tidak bisa menyelamatkanmu. Tadinya Biung mau ke tempat Kansa. Leher Biung kenapa? Tadi di tengah jalan Biung terkena musibah, Nak. Musibah apa, Biung? Ada siluman yang menghisap darah Biung. Makhluk siluman? Seketika tubuh Biung lemas dan tidak berdaya, Nak. Aku baru dengar, Biung. Biung juga baru tahu tadi, tapi Biung tidak tahu rupanya karena makhluk itu begitu cepat melesat. Maafkan Krishna, Biung. Krishna tidak bisa menjaga Biung. Melihatmu baik-baik saja, Biung sudah tenang, Nak. Biung, aku sayang Biung. Biung juga sayang kamu, Nak. Beberapa hari ini, ternak-ternak di kampung kita tiba-tiba saja hilang tak kemana. Ditambah lagi biungnya Krishna yang tiba-tiba diserang oleh makhluk tersebut. Aku yakin sekali, hilangnya ternak-ternak kalian pasti ada kaitannya dengan makhluk penghisap darah tersebut. Maka dari itu, mulai malam ini, aku minta kalian secara bergiliran untuk keliling kampung demi menjaga keamanan kampung kita. Kita harus bisa menangkap makhluk itu. Betul, Ki. Kalau perlu, kita bunuh makhluk itu. Soalnya, Ki, makhluk itu sudah meresahkan kampung kita ini. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Ternyata kamu ada di sini, Hanggareksa.
tidak ada urusan dengan kalian. Aku hanya ingin bertemu dengan Kamandanu. Cepat kalian panggilkan dia. Tangkap perempuan siluman itu. Kamandanu! Di mana kamu, Kamandanu? Cepat kamu keluar! Kamandanu! Arimbi, sekarang kita sudah sama, Kamandanu. Apa yang sudah kamu lakukan pada Bopo, aku juga sudah melakukannya pada Bopo. kurang ajar. Apa yang kamu lakukan pada bopoku? Kenapa kamu masih saja bertanya? Kamu bisa lihat sendiri apa yang sudah aku lakukan pada Bopo. Dasar manusia siluman. Jangan pikir aku sudah kalah, Laksmi. Ini baru awal permulaan. Aku akan menebar ancaman agar hidup kalian tidak akan pernah bisa tenang. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Silakan saja. Kalau kamu memang bisa mencegahku, Kamandanu. Tidak usah mengejar perempuan siluman itu, Kamandanu. Lebih baik sekarang kita melihat bopomu dan pastikan keadaannya baik-baik saja. Baiklah, Kanjeng Putri. Ada butuh itu! Cepat selamatkan dia! Bapak! Biung! Bapak! Bapak! Kurang ajar! Kita sudah berani menghindar dariku. Kurang ajar kamu, Kamandanu! Awas kamu! Kamu harus mati di tanganku! Bapak! Bapak, hentikan Bapak! Rimbi, kamu harus membantu Bopo untuk membalaskan dendam! Kamandanu harus mati! Tidak, Bopo. Aku punya cara yang lebih menyenangkan untuk membalaskan dendam Bopo. Saat ini, Kamandanu pasti sedang menangisi nasib Boponya yang sudah cacat. Dan aku juga sudah menyebar ancaman pada seluruh rakyat Banyu Biru, Bopo. Untuk memberi pelajaran pada Laksmi dan Kamandanu. Bagus! Bagus! Mati kau, Kamandanu! Kamu harus kuat, Dimas, karena pengobatan ini sangat menyakitkan sekali. Aku sudah siap, Kakang. Bopo, apa yang terjadi dulu? Iya, Ger. Ketika Paman tidak berada di tempat, wanita iblis itu masuk, lalu mematahkan kaki Bopo. Kaki Bopo patah. Iya. Tapi tidak parah kan, Guru? Tidak. Tapi sungguhnya cukup memakan waktu yang lama.
Lapor guru, di Banyu Biru sedang terjadi kekacauan besar-besaran. Banyak persawahan dan rumah-rumah penduduk yang terbakar, dan bahkan banyak korban yang berjatuhan. Siapa melakukan itu? Ini semua ulah Arimbi, guru. Dialah yang membuat semua kekacauan ini. Lagi-lagi Arimbi. Kenapa dia harus menyerang para penduduk yang tidak bersalah? Setan itu akan bahagia ketika melihat semua manusia menderita oleh karena ulahnya, Ger. Pergilah, Ger. Kamu harus membantu para penduduk Banyu Biru. Tapi bagaimana dengan Bopo? Kamu tidak usah khawatir. Guru kamu akan selalu menjaga Bopo. Tolong kami, Kanjeng Putri. Seluruh harta benda kami udah habis terbakar. Tidak ada lagi yang tersisa. Hamba datang meminta keadilan. Setan itu telah membunuh keluarga hamba, bahkan membakar hidup-hidup keluarga hamba, Kanjeng Putri. Hormat hamba, Kanjeng. Setan jelek itu juga sudah membakar sawah hamba, Kanjeng. Padahal cuma sawah itu yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarga hamba, Kanjeng. Tenang semuanya. Aku sebagai permaisuri di istana Banyu Biru ini tidak akan membiarkan Butojo itu membuat kekacauan di sini. Dan aku berjanji, aku akan cari segala cara untuk menghentikan kejahatannya. Arimbi, rupanya kamu benar-benar ingin menantangku. Meskipun aku harus mati, tapi aku harus lebih dulu memastikan kematianmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Arimbi. Tidak akan pernah. Nanti, tolong dengarkan kami. Apa yang sudah mendengar? Saat ini Banyu Biru sedang mengalami kekacauan karena ulah Arimbi. Ya, yang baru saja mendapat laporan dari penggawa. Tapi yang lebih membahagiakan, ternyata Ngerasa masih hidup karena diselamatkan oleh Arya Kamandanu. Entah sampai kapan Arimbi itu mau berhenti mengganggu kehidupan kita. Mungkin dia baru akan puas setelah kita mau bertekuk lutut padanya, Eyang. Kasihan Laksmi. Saat ini dia pasti bingung menghadapi kekacauan ini. Eyang berniat memberikan bantuan padanya, juga penduduk Banyu Biru. Itu sangat bagus, Eyang. Tapi jangan sampai bantuan Eyang untuk Banyu Biru justru memancing amarah Arimbi dan menjadikan dia memiliki alasan lagi untuk menyerang Manguntur. Itu tidak akan terjadi. Cukup sekali dia membuat kekacauan di istanaku. Iya, aku hanya bermaksud untuk mengingatkan Eyang agar lebih berhati-hati. Iya. Eyang tahu itu. Eyang akan terima syarat. Tidak seharusnya semua ini terjadi. Rakyat sudah banyak menderita karena ulah Arimbi. Aku harus bisa menghentikannya. Ampun, Tuan. Tolong, Tuan. Tolong usir makhluk itu. Benar, Tuan. Tolonglah kami. Mohon, Tuan. Selama makhluk jahat itu masih hidup, selama itu pula hidup kami tidak akan bisa hidup tenang, Tuan. Kalian tidak usah cemas. Tanpa kalian minta, aku pasti akan melakukannya. Aku akan mengusir makhluk itu. Itu adalah tugasku. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Siapa mereka? Dan sepertinya mereka menuju rumah nelayan. Aku harus cari tahu. Aku merasakan mereka memiliki niat jahat. Hei! Keluar kamu! Ampun, beriku ampun. Aku belum punya uang untuk bayar utang-utangku. Tolong beri aku waktu sedikit lagi. Enak saja bicara. Sampai sekarang, kamu tetap saja tidak bisa membayar hutang. Aku tidak mau tahu. Kalau kamu tidak bisa membayar hutang, rumah ini akan menjadi milikku.
jangan ambil rumah ini. Aku janji, aku akan bayar utangnya. Cepat keluarkan barangnya. Aku bosan mendengar alasannya. Ambil rumah ini. Jangan, Tuan. Rumah ini peninggalan buku. Hanya ini satu-satunya harta milikku. Masa bodoh! Aku mohon. Aku janji aku akan bayar semua utang-utangku. Aku mohon. Pergi kalian. Jangan ganggu dia. Kalian jahat. Bisanya hanya menindas orang yang tidak berdaya. Pergi. Terima kasih, Burung Kreatif. Kamu sudah membantu dalam menyamarkan aku dari mereka. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Berjaga dirilah baik-baik di sana. Aku mohon diri. Kamandanu, apa kamu tahu apa yang terjadi di Banyu Biru? Iya, Kanjeng Putri. Hamba sudah tahu semuanya. Ternyata Arimbi menyimpan denda pada hamba. Dia sengaja melampiaskannya kepada para penduduk Banyu Biru. Sebagai rasa pertanggungjawaban hamba akan mengundurkan diri dari kadipaten ini. Apa maksudmu, Kamandanu? Jika hamba tetap berada di sini, hamba takut Arimbi akan terus-menerus menebar ancamannya terhadap penduduk Banyu Biru. Ini hanya akan membuat banyak sekali korban yang berjatuhan. Untuk itu, hamba tidak ingin ini terjadi. Kamu tidak perlu pergi dari sini, Kamandanu. Karena Arimbi itu juga punya dendam yang sama kepadaku. Karena jadi atau tidaknya kamu di sini, itu tidak akan berpengaruh. Justru kita harus menyatukan kekuatan kita untuk menghancurkan Arimbi. Aku harus mencari burung sialan itu. Aku ingin bertanya, di mana arah menuju Manguntur? Manguntur? Iya. Letaknya ada di seberang sungai sana, Tuan. Yang ada di ujung jalan ini, ada apa Tuan ke sana? Apakah Tuan ingin mengikuti sayembara yang diadakan oleh Kanjeng Putri? Apa? Ada sayembara di Manguntur? Benar sekali, Kisana. Terima kasih atas bantuan. Ya, semoga berhasil ya ke sana. Ya, mari. Asik. Aku akan mendapatkan hadiah besar dari Merpati Kipas. Ternyata laki-laki itu tahu keberadaan Padmini. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Benar sekali, Nyai. Aku juga ingin ke sana, Tuan, menemui kerabatku. Apa boleh kalau kita pergi berdua? Dengan senang hati, Nyai. Aku senang Nyai mau menjadi petunjuk jalanku. Ayo, Nyai. Mari, Tuan. Kenapa, Kang? Baru kali ini aku melihat perempuan secantik Nyai. Memangnya kenapa? Apakah Nyai sudah menikah? Dewi, Dewi. Kata, di mana burung itu? Aku tidak tahu. Cepat katakan, atau aku akan membunuh. Baik, aku akan katakan, tapi lepaskan aku dulu. Aku akan melepaskan kamu kalau kamu mengatakan mana burung itu. Burung itu bersama seorang nelayan bernama Surya. Dia tinggal di desa Karangsari.
Dewi Sambi, bagaimana dia tahu tempat ini? Rupanya kamu ada di sini, Padmini. Kali ini kamu tidak akan lolos dari tanganku. Yes! Mataku! Burung sialan! Burung cantik, kamu terluka. Biarkan aku merawatmu lagi. Aku harus segera pergi ke sana. Aku bisa mengatasinya ke sana. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Suara siapa itu? Sambi? Arimbi? Arimbi? Apa benar itu kamu, Arimbi? Ada apa dengan matamu? Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat, Arimbi. Semua ini gara-gara burung sialan itu. Ternyata wanita yang dijuluki sebagai wanita siluman bisa juga terluka karena seekor burung. Ini benar-benar memalukan, Sambi. Heh, jangan kurang ajar kamu. Dasar buto ijo. Burung itu bukan burung sembarangan, Arimbi. Dia itu jelmaan dari Padmini. Apa? Burung jelmaan Dewi Padmini? Jadi dia belum mati? Di mana burung itu sekarang? Aku sendiri yang akan membunuhnya. Entahlah, tapi aku yakin sekali burung itu sudah kabur dan dia pasti kembali ke Manguntur. Aku tidak akan pernah membiarkan burung itu kembali ke Manguntur. Suara apa tuh? Hah, sapi? Jangan-jangan makhluk itu. Ternyata kamu. Baru segini aja udah kabur. Dasar makhluk jelek. Sekarang aku harus ngabarin orang-orang kampung kalau kampung kita ini sudah aman dari makhluk jelek ini. Pokoknya kalian semua itu nggak usah khawatir. Kampung
kampung kita ini sudah dijamin aman dari makhluk penghisap darah itu. Soalnya tadi itu mukanya saya lihat ketakutan saat makhluk itu mau saya bakar pakai obor ini. Aku senang mendengarnya, Ki. Tetapi tetap saja kita harus waspada, Ki. Sebelum makhluk itu pergi atau benar-benar mati, Ki. Iya, Ki, benar. Iya, benar. Sekarang kita lanjutkan ronda kita kembali. Ah, benar. Ayo. Kenapa, Ki? Kenapa? Kayaknya perutku mules nih. Aku pulang duluan ya, Kang. Ini obornya, Kang. Oh iya. Aku duluan, ntar balik lagi sini. Tenang aja, Kang. Sudah, kalian mendingan ngopi ke rumahku. Gimana? Ayo. Ayo. Mungkin perasaanku aja kali. Kita makin tidak aman saja. Ya, kita harus memperketat penjagaan. Itu suara suruh. Ayo, cepat kita ke sana. Ayo. Gusmo. Ternyata makhluk itu masih hidup. Ya, makhluk itu masih hidup. Dia menghisap darahnya dan bertendang dan ingin membakarnya. Bagaimana ini? Dia menghisap darahnya sampai habis. Cepat, kamu beritahu yang lain. Cepat. Ya. Kita harus lebih waspada. Ya, kita harus berjaga-jaga malam ini. Jangan sampai nanti ada korban lagi. Ya, betul. Paman, Krishna. ada apa? Aku dengar tadi ada orang yang memukul kentongan. Kami sedang berjaga-jaga, Krishna. Makhluk penghisap darah itu bukan saja telah menghisap darah peternak sapi, tapi juga telah membunuh Kismo. Benar, Krishna. Makhluk itu sudah menghisap darah Ki Kusmo. Makanya kami berjaga-jaga malam ini. Jangan sampai makhluk itu membunuh warga kampung kami kembali. Makhluk itu sudah membuat resah penduduk kampung. Aku harus menangkap makhluk itu. Krishna, kemana kamu? Kemana kamu? Makhluk jelek! Warga! Aku tahu kamu pasti ada di sini. Makhluk jelek! Makhluk jelek! Warga! Aku tahu kamu ada di sini. Makhluk jelek! Kamu sudah membuat resah penduduk kampung. Makhluk jelek! Cepat keluar! Gimana ya makhluk jelek itu? Jadi kamu penghisap darah itu. Aduh, kamu lucu sekali. Tapi kamu jahat. Kamu sudah melukai biungku dan juga sudah membunuh paman Kismo. Jurus tangan api! Hei, kamu jangan kabur! Hei, dasar makhluk jelek, pengecut! Arindi, apa yang dilakukan siluman itu di sini? Aku harus segera pergi dari sini. Aku tak akan mampu melawan perempuan setan ini.
Akhirnya kamu datang juga, burung sial. Aku sudah lama menunggu. Aku ingin membunuhmu. Kurang ajar. Ternyata gerbang itu masih saja dilindungi oleh mantra suci. Lebih baik aku tunggu di sini saja. Biung kemana saja? Aku sudah mencari Biung kemana-mana karena aku sangat mengkhawatirkan Biung. Aku sangat merindukan Biung. Biung juga, nak. Arimbi dan Dewi Sambi sudah membuat Biung terkurung dan terpisah darimu. Mereka benar-benar jahat. Jagat Dewa Batara, Biung terluka. Katakan padaku, siapa yang membuat Biung begini? Aku akan membalasnya. Baik, Biung tunggulah di sini. Aku akan memberitahukan Eyang tentang Biung. Eyang juga pasti sangat merindukan Biung. Benar-benar berdebah. Kurang ajar. Kekuatanku juga tidak bisa menembus istana ini. Biakta, di mana dia? Dia sudah janji akan membuatku masuk ke dalam istana ini. Pengecut! Dia benar-benar kurang ajar. Ah! Sabar. Nah, itu Biung, Eyang. Dewi Padmini. Ini aku, Romo. Aku Padmini, putrimu. Kamu benar-benar Padmini. Jagat Dewa Batara. Terima kasih. Engkau telah mengembalikan Padmini putriku ke istana ini. Hamba benar-benar bersyukur. Sekarang kita semua sudah berkumpul. Hanya saja Romo belum mengetahui hal ini. Izinkan aku untuk menemui Romo. Karena Romo berhak tahu semuanya. Dan Biung tidak perlu khawatir. Sekarang Biakta sudah diusir dari Kunawan. Iya, Nari Ratih. Biung mengizinkanmu. Biung juga ingin sekali bertemu dengan Romo. Apa kicauan Biung? Artinya Biung setuju? Kalau begitu, aku akan menyuruh pengawal untuk mengundang Romo ke sini. Apa itu? Dewi Padmini telah ditemukan. Daulat Kanjeng. Karena itu Kanjeng Respati untuk segera menghadap ke Manguntur. Permisi Kanjeng. Gusti Jagat Dewa Batara. Terima kasih atas berita yang mengembirakan ini. Cepatlah pergi ke Manguntur, Respati. Jangan biarkan Dewi Padmini menunggumu berlama-lama. Baik, Romo. Aku juga sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan istriku.
Hamba mohon pamit. Itu Biung Romo. Maafkan aku tidak pernah menceritakan keadaan Biung yang sebenarnya. Dewi Sambila yang telah membuat Biung menjadi seperti itu. Kakang Respati? Ini sungguh-sungguh Kakang Respati. Gusti Jagat Dewa Batara. Ternyata orang yang aku tolong waktu dari prajurit yang mengeroyoknya adalah suamiku sendiri. Mata yang indah. Aku tidak bisa pernah melupakan mata yang indah. Padmini, kamu benar-benar istriku, Dewi Padmini. Nasib kita memang benar-benar sama. Mukaku berbeda, dan kau dikutuk menjadi seekor burung. Hidup kita seperti orang lain, Padmini. Ya, nasib kita bisa menjadi seperti ini. Dan nasib juga yang mempertemukan cinta kita, Padmini. Hanya satu hal yang harus kau tahu. Cintaku hanya untukmu, Padmini. Aku tidak bisa berpaling ke lain hati. Iya, Kakang. Aku bersyukur sekali bisa bertemu dengan Kakang. Bagaimana keadaan Bopo, Guru? Ya, Bopomu akan mengalami kelumpuhan. Tapi Paman pikir tidak akan lama. Cuma saja memakan waktu yang cukup lama untuk pengobatannya. Asalkan kita mau berusaha, Bopomu akan sembuh kembali. Memangnya membutuhkan waktu berapa lama, Guru? Cukup lama, Ger. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Jagat Dewa Batara. Itu artinya aku akan lumpuh, Kakang. Bersabarlah, Bopo. Ini hanya perkiraan Guru saja. Bisa jadi besok Bopo akan sembuh dan bisa berjalan lagi. Sebaiknya kita banyak berdoa kepada Sang Yang Widi. Iya, Dimas. Kami semua akan berusaha memulihkan kembali Dimas seperti semula. Kamandanu, Hormat hamba Kanjeng Putri. ada apa kamu datang menemui? Maafkan hamba Kanjeng Putri. Saat ini keadaan Kanjeng Putri sudah membaik. Itu artinya hamba akan menyerahkan kembali kepemimpinan Banyu Biru kepada Kanjeng Putri. Hidup hamba bukan di istana ini, tapi di luar sana sebagai pengembara. Aku tidak akan memaksamu, Kamandanu. Kalau memang itu pilihanmu, aku tidak akan menahanmu di sini. Terima kasih Kanjeng Putri. Kalau begitu, hamba akan mempersiapkan diri untuk pergi dari sini. Hamba mohon pamit. Kamandanu! Kamandanu, tunggu, Kamandanu! Aku memang sudah katakan, tidak ingin menahanmu di sini. Tapi apa kamu yakin? Kamu benar-benar ingin kembali menjadi pengembara? Dan tidak mau membantuku memimpin kadipaten ini? Karena sebenarnya, tidak hanya aku, Kamandanu, tapi seluruh rakyat Banyu Biru membutuhkan kamu. Saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Banyu Biru, Kanjeng Putri. Tidak ada lagi peperangan. Bahkan kehidupan seluruh rakyat Banyu Biru perlahan semakin membaik. Hamba yakin, Kanjeng Putri bisa memimpin kadipaten ini seorang diri. Tidak usah khawatir, Kanjeng Putri. Jika nanti kadipaten ini menghadapi masalah besar, kapanpun dan dimanapun, hamba akan selalu siap untuk kembali ke sini. Baiklah, Kamandanu. Pergilah. Baik, Kanjeng Putri. Hamba mohon pamit.
Lanjutkan latihan kalian. Dan ingat, tetap konsentrasi di setiap gerakan kalian. Kamandanu, kamu sudah bisa diandalkan untuk menggantikan posisi aku kelak mengajar di padepokan ini. Ilmu-ilmu sudah cukup tinggi. Eyang. Rati, Eyang saat ini senang sekali. Karena Bopo dan Biungmu sudah bersama lagi, meskipun tidak dalam keadaan seperti dulu. Kalau dulu kamu selalu mencari Bopo dan Biungmu, sekarang saatnya kamu menentukan pilihanmu sendiri. Menikahlah, raih kebahagiaanmu. Kenapa kamu diam? Apa kamu tidak akan menikah dengan Kamandanu? Berilah jawaban. Atau kalau boleh Eyang akan mencarikan jodoh lain. Bagaimana? Aku tidak mungkin lagi menikah dengan Kamandanu, Eyang. Apa maksudmu? Mana mungkin aku menikah dengan orang yang bukan jodohku. Ada apa dengan kalian? Kalau kamu sedang bertengkar, cepat selesaikan. Jangan berlarut-larut. Tidak baik buat hubungan kalian. Maafkan aku, Eyang. Tapi aku sudah tidak ingin membicarakan masalah ini lagi. Kalau memang itu keputusanmu, bagaimana kalau Eyang yang mengatur perjodohanmu? Lakukan saja yang menurut Eyang terbaik. Aku mohon pamit. Ada apa gerangan sampai Kanjang mendatangi padepokan hamba? Aku mau bertemu dengan Komandan. Ada hal penting yang harus aku sampaikan. Sediko Kanjeng. Ger! Apa yang ingin Kanjeng bicarakan dengan hamba? Ini soal Rati. Segeralah menikah dengan dia. Jangan ditunda-tunda lagi. Hamba akui, hamba memang sangat mencintai Rati. Cinta hamba pada Rati sangat besar. Tapi kenapa Kamandanu? Hamba sungguh minta maaf, Kanjeng. Hamba rasa hamba tidak pantas untuk Rati. Terlebih cinta Rati pada hamba sudah mulai memudar. Perlu Kanjeng tahu, ada seseorang yang lebih mencintai Rati. Dan dia sudah banyak berkorban untuknya. Siapa dia? Kang Mas Dwi Pangga. Aku tidak mungkin menikahkan cucuku dengan orang yang sudah beristri. Tapi Kanjeng, ada yang belum Kanjeng ketahui. Kang Mas Dwi Pangga yang sudah menyelamatkan Rati dari kematian. Dia yang sudah memberikan melati merah itu untuk Rati. Jadi, Dwi Pangga yang telah menyembuhkan Rati? Iya, Kanjeng. Kalau Kanjeng ingin segera menikahkan Rati, nikahkanlah Rati dengan Kang Mas Dwi Pangga. Hamba yakin, Kang Mas Dwi Pangga bisa menjaga Rati dengan baik. Di mana Kamandanu sekarang? Apa mungkin Kamandanu akan kembali pada Rati? Apa yang harus aku lakukan lagi untuk menarik perhatian Kamandanu dan membuatnya benar-benar hanya mencintaiku? Kamandanu benar-benar tidak menemuiku. Itu artinya
dia sudah meninggalkanku. Kalau memang seperti ini, sebaiknya aku menerima orang yang ia jodohkan untukku dan melupakan Kamandanu. Kanjeng Tumenggung ingin menikahkan Narirati dengan suami hamba Kakang Dwi Pangga. Ya, Nini. Karena aku dengar Dwi Pangga telah menyelamatkan Rati dari kematian. Berdasarkan sayembara, Rati akan menikah dengan orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Artinya, Rati harus menikah dengan Dwi Pangga. Aku bukannya mau merusak hubungan pernikahan kalian, tapi aku akan memenuhi janjiku. Karena janji adalah hutang. Aku tahu Dwi Pangga telah beristri, tapi aku tidak bisa berkelit dari janji itu. Rati bisa menjadi istri kedua Dwi Pangga. Aku harus tahu diri. Aku ini manusia ikan. Aku tidak mungkin bisa membahagiakan Kakang Dwi Pangga seutuhnya. Dia pantas bahagia dengan Kanjeng Narirati. Dia pasti akan lebih bisa membahagiakannya. Hamba mengerti, Kanjeng. Lagi pula, hamba tidak berani menolak perintah Kanjeng. Nikahkanlah Narirati dengan Kakang Dwi Pangga kapanpun yang Kanjeng inginkan. Hamba siap menerima. Lagi pula, hamba sudah bahagia hidup bersama anak hamba, Krishna. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan hamba ketika bersamanya. Terima kasih, Ani. Kamu mengerti keadaan. Arimbi? Arimbi? Bagaimana Arimbi? Kamu berhasil menangkap burung itu? Menangkap apanya? Burung itu berhasil masuk ke dalam istana. Sedangkan aku tidak bisa menembus ke istana itu. Karena mantra pelindung sialan itu. Kekuatanku tidak bisa menghancurkan mantra pelindung itu. Benar-benar menyebalkan kakek tua itu. Apa? Jadi burung itu sudah kembali ke Panguntur? Iya. Mau diapakan lagi? Aku sudah gagal untuk menangkapnya. Dasar kamu Arimbi! Mengurus burung saja tidak becus! Ya!